Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan berdiskusi mengenai nilai-nilai berakhlak dari film pendek yang telah kami pilih, yang berjudul Sebuah Pilihan. Sebelum berdiskusi, saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini kita akan mengadakan diskusi kelompok melalui Zoom, dan di sini kita akan mereview atau membahas mengenai film yang telah kita share atau kita pilih di grup kemarin ya. Sudah pada ditonton ya? Nah, jadi sistemnya mau gimana nih? Sistemnya mau filmnya kan nanti ditampilin aja kali ya, filmnya ditampilin lagi. Nanti, ya Kak Iva gimana? Suaranya nggak ada Kak Iva. Halo? Oh, ada. Ada? Oh ya, oke, makasih. Jadi nanti sistemnya mau kayak gimana nih? Mau kita tonton dulu sampai selesai, habis itu kita review atau berjalan video, kita stop mana kalau misalkan ada yang berkaitan dengan berakhlak. Mau gimana? Mungkin ditentuin dulu aja kali dok, yang kayak mau jadi mencatatnya itu. Oh ya, yang pencatatnya mau siapa? Kak Iva atau yang lain? Yang kemarin siapa? Saya nggak apa-apa yang mencatatnya nanti. Oh ya udah, berarti nanti Kak Iva yang jadi notulennya Kak ya? Ya, Mungkin kalau menurut saya sistemnya apa mau kita nonton video, jadi nanti kita stop mana yang kalau ada yang berkaitan atau bertentangan dengan berakhlak, jadi biar mengefisienkan waktu atau bagaimana? Iya sih bisa juga kayak gitu. Ah gitu ya, udah aku share screen dulu ya filmnya ya. oke. Sistem kalau misalnya yang kayak kita mau berpendapat itu, kita harus raise hand dulu atau langsung aja? Jadi kayak biar nggak berebut gitu? Langsung aja juga nggak apa-apa sih Kak, nanti gantian aja. Langsung aja? Ah, Oh, oke. oke, saya share ya. Coba bisa. Udah ada belum? Udah. Udah. Mulai ya. Sebentar. Suaranya? Suaranya ada? Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Sekarang hari pertama kamu kerja ya nak? Iya, alhamdulillah hari ini udah resmi jadi PNS. Alhamdulillah. Ibu doakan semoga pekerjaan kamu lancar. Jangan lupa ya, kamu itu sekarang aparatur negara. Banyak tanggung jawabnya. Iya. Iya. Oh, ya jadi Bro ya. Iya Bu. Bu, udah dulu ya teleponnya. Budi mau berangkat kerja dulu. Aku telat. Ya, sehat-sehat ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
pagi. Pagi, Pak. Kalau mau memberikan tanggapan langsung aja ya. Isi dulu, Pak. Iya, Dok. Ini Kalau yang mau ditanggapi itu yang si Budinya apa teman-temannya juga sih? semuanya Kak, semuanya. Semuanya. Mm-mm. Oh, semuanya. Kalau sampai Berarti sini, teman-temannya juga itu ya nggak akuntabel gitu ya? nah kalau sampai sini, apakah ada yang ingin memberikan tanggapan mengenai Budi? Kalau izin berpendapat ya, Dok. Ya, gimana Kak? Kalau menurut saya sih dia sudah menerapkan sifat yang berperilaku ramah. Jadi dia kan tadi menyapa yang pegawai yang satu yang sudah membersihkan ruangan tadi, jadi dia juga sudah menerapkan yang sikap ramah itu. Berarti masuknya ke akuntabel ya? Ya dia juga disiplin sih kan masuk pagi dia. Ya, iya betul-betul sih, iya. Terus juga saya juga ingin menambahkan karena dia kan tadi di menit pertama ya, dia kayak lagi memakai atribut, merapikan baju itu termasuk loyal juga nggak sih? Jadi dia kayak menjaga baik ASN dengan cara berpenampilan dan memakai atribut yang lengkap gitu ya? Masuk. Jadi dari menit pertama sampai menit ketiga ini tadi ada beberapa poin ya, yang kata Iva sama kata Kak Isti, dia yang pertama ada akuntabel ya Kak Iva ya Kak Isti ya. Itu kan maksudnya akuntabel ya. Dia tepat waktu sama memberikan senyum salam sapa gitu ya. Ramah, iya. Dari Kak Lilis, apakah ada pendapat lain Kak Lilis? Sampai sini? Sampai saat ini cukup sih, itu sepertinya. Kak Iva tolong sambil dicatat ya. Iya, saya nyatetnya di buku ya, Dok. Ternyata nggak bisa nyatet di Word. Nggak apa-apa. Lanjut ya. Berarti nyampe sini ada beberapa poin yang tadi yang kerapihan loyalitas, terus datang tepat waktu, akuntabel, sama satu lagi kayaknya dia masuk ke itu nggak sih? Berorientasi pelayanan. Iya, dia berorientasi pelayanan. Iya ya. Kayaknya ada scan yang lebih jelas deh kalau yang orientasi pelayanannya di dalam video ini lagi. Yang itu ya, yang nanti teman-temannya itu yang pada nyuekin apa itu masyarakat itu warga gitu ya. Oh ya udah kita tonton selanjutnya lagi berarti ya. Oke. Bagus banget sih kalungnya. Ya Allah. Jam 9. Iya, gimana sih ya? Jam 9. Selamat pagi. Ada yang bisa dibantu? Iya Mas, saya mau perpanjang KTP. Mas, ini orang-orangnya pada kemana ya? Bukannya jam segini harus udah pada buka ya? Mari Bu, saya bantu. Ini dia orangnya baru datang. Macet Bu. Wah, Bapak bisa aja. Tahu nggak? Rumahnya dia di gang sebelah, dekat rumah kita. Masa macet? Ya, saya kan harus ngantar anak saya dulu sekolah Bu. Mas Budi, PNS yang baru itu ya? Lah Mas, bukan Mas di bagian dalam ya? Iya Pak Iqbal, sebentar lagi saya akan kembali ke meja saya. Gimana Mas? Ada yang kurang nggak dari datanya? Sebentar. Ada yang bisa saya bantu? Dari video tersebut, apakah ada yang ingin menanggapi? Jadi menurut aku ini salah satu sikap berakhlak yang berorientasi pelayanan. Jadi dia memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, berusaha memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat gitu.
Iya masuk sih. Iya. Yang lainnya ada yang ingin menambahkan atau menanggapi? Di situ juga ada sikap yang bertentangan. Kan kita harus melihat yang bertentangan dan yang sesuai ya. Di situ ada sikap yang bertentangan melalui yang berorientasi pelayanan itu kan dia harus harus ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan. Tapi ada tadi pada pegawai yang sudah jam 9 baru datang gitu kan. Artinya kan dia telat. Dia tidak menerapkan yang berorientasi pelayanan itu. Iya. Berarti solusinya kira-kira apa ya, teman-teman? Solusinya untuk yang datang telat berarti ya? Iya. Ditegur aja dengan cara halus sama dikasih contoh, bisa juga nggak sih? Oh iya, bisa jadi kayak ngasih contoh ke yang datangnya telat Iya. sebagai role model gitu ya? Iya, kayak dia kan sebenarnya udah bisa jadi contoh kan ya. Dia kan datang pagi, Pak Budinya itu. Boleh ya, masuk. Terus juga mungkin di sini dari sisi Budi ada yang bagian harmonis nggak sih? Iya, dia kayak itu ya, Dia suka tidak menolong, membedakan. menghargai orang lain gitu juga ya. Betul. Iya, masuk juga ya teman-teman ya? Iya, masuk. Nah, berarti kan tadi kita ada poin berorientasi pelayanan ya, terus akuntabel untuk yang ini, terus harmonis ya? Iya, harmonis. Ada loyal juga tadi. Ada loyal, yang video ini masuk loyal, Kak? Loyal. Oh, maksud saya yang video yang tadi yang dokter sampaikan. Yang awal ya? Iya, yang awal. Oh, yang awal ya. Berarti tadi untuk solusinya, karena dia kan si temannya ini datangnya telat, dia bertentangan dengan berorientasi pelayanan sama akuntabel. Akuntabel ya. Solusinya tadi menurut Kak Isti jadi role model si Budinya, terus ditegur dengan cara halus. Apakah ada pendapat lain yang ingin menambahkan maksudnya? Mungkin dari pimpinannya itu sendiri harus bersikap tegas sih kepada pegawai-pegawainya yang menyalahi aturan gitu. Iya betul. Mungkin kayaknya kalau yang sekarang kan di tempat kerja biasanya menerapkan kayak fingerprint gitu ya. Jadi kan kerekam tuh ya bisa ya jadi solusi. Jadi ada 3 solusi ya. Sepakat ya? Iya. Oke, udah lanjut ya. Iya. Mas Budi, udah makan? Oh, enggak Mbak Tika. Kebetulan lagi banyak kerjaan, jadi saya mau makan di rumah. Biasa, PNS baru masih rajin. Loh, Pak Iqbal mau kemana? Saya mau jemput anak saya dulu, Mas. Memang istri Bapak nggak bisa jemput? Bisa sih, cuma katanya lagi malas. Saya duluan ya. Ada yang ingin menanggapi yang tadi? Halo, Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Mungkin untuk yang tadi sama pegawainya juga tidak menerapkan sikap akuntabel yang dia tidak melaksanakan tugas dengan jujur dan tanggung jawabnya karena dia pulang lebih awal. Berarti dia bertentangan akuntabel ya? Tidak berorientasi pelayanan sama tidak kompeten juga sih kalau menurut aku. Iya, tidak orientasi pelayanan karena dia bagian yang poin kedua ya kayak masuknya ya? Iya, dia kayak itu kan ninggalin tugas ya itu ya. Terus nggak akuntabel karena itu nggak kompeten karena dia nggak bertugas dengan kualitas baik kayak seenaknya gitu. Iya, masuk. Untuk solusinya gimana nih teman-teman? Kalau berarti ini kan dari sudut pandang si temennya ini dia belum waktunya jam pulang, ternyata dia pulang meninggalkan tugas-tugasnya gitu ya, lebih mementingkan kepentingan dia daripada kepentingan instansinya gitu kan?
Untuk solusinya gimana teman-teman ya? Edukasi kali ya. Edukasi biar bisa nerapin berakhlak di kehidupan sehari-harinya, termasuk di kantor gitu. Iya, jadi memberikan edukasi kepada temannya ya? Penerapan sanksi bisa nggak sih? Penerapan sanksi Dari atasan gitu Kak maksudnya? iya. Bisa sih, mungkin mungkin iya benar juga dikasih kayak teguran pertama gitu kan ya? Iya, terus apa potong gaji atau apa gitu. Punishment ya? Hukuman sanksi gitu. Ya, mungkin juga sih kalau dari sisi, menurut saya dari sisi kesopanan juga seharusnya dia kalau misalkan dia ada kepentingan harus izin ke atasan dulu gitu kan ya. Kalau misalkan kita dalam bekerja sehari-hari kan kalau misalkan izin harus izin ke atasan dulu, nanti atasan yang menentukan dia urgent atau enggak nih, perlu dikasih izin atau enggak nih, gitu kan ya? Iya, itu kan sebenarnya alasannya nggak urgent kan? Iya, berarti kita mempunyai berapa solusi itu teman-teman? Yang pertama tadi kata Kak Lilis, Tadi ada edukasi. Ya, tentang yang penerapan nilai-nilai berakhlak, lalu ada juga penerapan sanksi melalui kategori pertama, kategori kedua, kayak gitu. Terus meminta izin gitu ya kepada atasan? Minta izin kepada atasan. Oke, ada yang ingin menambahkan atau cukup untuk solusinya? Cukup sih. Kalau yang poin yang ini, tadi masuk gak sih ke yang poin harmonis karena tidak membangun lingkungan kerja yang kondusif? Masuk nggak itu? Iya, itu soalnya kayak temannya itu kayak gimana ya, kayak jutek banget, sinis gitu ya. Menyindir gitu ya? Iya. Masuk nggak itu kira-kira ya? Boleh. Masuk ya? Masuk. Oke, kita lanjut atau masih ada lagi pendapat lain? Atau yang ingin menambahkan? Lanjut ya. Oke. Kakak cuma mau ngasih tahu kalau ibu tuh sebenarnya udah sakit dari beberapa hari yang lalu. Loh, kok ibu nggak ngasih tahu aku, Kak? Ya biasalah ibu, kamu tuh kayak baru kenal sama ibu aja deh. Dia cuma nggak mau kamu khawatir. Kamu nggak mau jenguk ibu? Mau sih, tapi... Tapi apa? Karena kerja. Ya ampun Bud, bolos sehari 2 hari kan nggak akan jadi masalah. Lagian juga yang kerja itu nggak cuma kamu doang. Iya, tapi masalahnya kerjaan Budi lagi banyak, Kak. Kamu tuh. Selamat pagi, Pak. Ini bisa saya bantu? Mas, surat keterangan tidak mampu saya. Sudah 2 minggu, Mas. Masa nggak jadi? Boleh saya tahu nama Bapak siapa? Saya Pak Amir, Mas. Anak saya Iwan. Bentar ya, Pak. Kenapa ini ribut? Kenapa? Surat keterangan tidak mampu saya mana, Pak? Ya sabar, Bapak. Semua karyawan di sini pada sibuk kerja. Bapak lihat sendiri kan? Alah, Pak, nggak usah sok sibuk gitu deh. Bapak kerja di sini itu untuk melayani kita. Apa lagi coba? Pak, saya butuh surat itu untuk rumah sakit. Salah sendiri. Kenapa Bapak jauh-jauh hari tidak mengurusnya? Pak, saya sudah bikin surat itu 2 minggu yang lalu. Kerjaan Bapaknya nggak becus. Pak RT sama Pak RW aja, Pak. Bikin surat kayak gini cuma 1 hari. Bapak jangan kurang ajar ya. Saya bisa usir Bapak dari tempat ini. Ngerti? Anak saya sudah sakit parah. Kalau terjadi apa-apa dengan anak saya, Bapak mau tanggung jawab? Apa susahnya sih, Pak, tanda tangan? Sudah. Maaf, Pak. Pak Amir, saya mohon Bapak bersabar dulu. Saya janji, surat keterangan tidak mampu Bapak, saya selesaikan hari ini. Saya janji, Pak.
Ya baik Mas. Kalau gitu saya permisi. Paling dia ngomong gitu biar cepat selesai berantemnya. Ada yang ingin menanggapi teman-teman? Yuk. Ada. Jadi di sini dia menerapkan sikap harmonis, suka menolong orang lain. Yang dari sudut pandang itu ya, Budi ya? Iya. Kalau Pak Lurahnya mah tidak berorientasi pelayanan, tidak kompeten. Bener-bener. Iya. Tidak akuntabel juga dia Iya, kayak mengusir itu kan kayak apa namanya? Mentang-mentang dia punya jabatan gitu ya. Dia Iya. mengusir gitu ya. Berarti ada beberapa poin ya kalau dari sisi pandang Budi tadi harmonis ya Kak Lilis ya. Terus kata Kak Isti yang Pak Lurahnya tidak berorientasi pelayanan, akuntabel juga, harmonis juga, masuk nggak sih? Tidak harmonis itu tidak, jadi dia tidak Iya, bapaknya itu orang ya. sama dia kan nggak suka menolong, yang tadi nggak nolongin bapak yang tadi. Betul. Untuk solusinya apa nih teman-teman? Nggak bedain latar belakang orang ya kayaknya. Betul. Maaf dok, sebelum ke solusi, si Budi ini bertindak proaktif juga nggak sih masuknya? Iya benar sih dia proaktif kan untuk pelayanan. Iya, jadi dia kayak berinisiatif untuk langsung melerai pertikaian, terus langsung menawarkan diri untuk segera menyelesaikan surat yang diminta dari warganya itu kan? Iya, masuk nggak di poin proaktif itu? Masuk ke adaptif berarti ya? Iya, berarti adaptif juga masuk ya. Ada beberapa poin berarti tadi ya. Berorientasi pelayanan, harmonis, yang untuk Budi itu terus yang dari lurah itu tidak berorientasi pelayanan berarti ya? Tidak akuntabel. Iya, tidak kompeten, tidak akuntabel, tidak harmonis Bapak Lurahnya. Ada yang ingin menambahkan atau langsung ke solusi? Untuk solusinya berarti mungkin dia harus sebenarnya harus diterapkan, balik lagi harus diterapkan di diri kita itu, kalau kita itu mempunyai nilai-nilai ASN itu ya yang berakhlak itu nggak sih? Jadi kan kita harus menerapkan senyum, salam gitu. Terus sosialisasi mungkin lagi mengenai isi nilai ASN itu ke setiap pekerja supaya mungkin pekerjanya biar mengingatkan kembali kan? Iya. Perlu didiklat gitu ya dok ya. Itu Bapak Lurahnya itu sama teman-temannya. Iya perlu benar. didiklat. Dikasih. Sama. Iya. Lanjut dulu dok. Dikasih. Ya, gimana? Sama ini sih mungkin dari menumbuhkan rasa kesadaran diri sendirinya aja sih. Iya betul. Kayaknya kalau misalnya dia dari pegawainya sih kayaknya tahu itu salah, cuma kesadaran diri untuk berubahnya tuh kayaknya masih sedikit gitu dari pegawai-pegawainya. Mungkin karena kebiasaan juga kali ya. Iya. Jadi harus berarti intinya kan dari tadi rangkuman dari Kak Iva, Kak Isti, sama Kak Lilis, mungkin harus disosialisasikan lagi nih untuk supaya dia tuh menumbuhkan rasa kesadaran diri mereka gitu ya. Apakah ada pendapat lain? Atau lanjut? Karena ini Zoom-nya terbatas. Oh ya, lanjut. Ya. Kalau yang tidak ada nilai keberakhlaknya apa dicepetin aja ya? Yang boleh, nggak apa-apa. Di speed-nya ditambah. Gimana? Ini mainan HP, main-main HP. Iya. Speed itu gimana ya Kak? Speed di setelan itu dok. Ini? Oh ini ya? Iya di setelan. Pak Amir, ini berkas Bapak. Alhamdulillah. Pak, makasih Pak. Makasih Pak. Iya Bu, diusahakan. Pak, bukan anaknya Pak.
ruangan saya. Bud, duduk sini, Bud. Begini, Mas Budi. Orang-orang itu jangan terlalu dimanja, suka ngelujak. Bukannya itu emang tugas kita, Pak? Kita kan dibayar untuk itu. Tapi kan kamu lihat sendiri kan, orang-orang itu jadi kurang ajar kayak gitu. Maaf, Pak. Kalau menurut saya, mungkin Pak Amir itu dalam keadaan terdesak, Pak. Sekarang siapa yang tidak panik coba, Pak? Anaknya sedang sakit di rumah sakit. Wajar, Pak, dia panik. Ya, terserah kamu deh. Ya udah, saya lagi banyak kerja. Silakan. Terima kasih, Pak. Permisi. Ada yang ingin menanggapi? Atau lanjut dulu? Lanjut dulu aja, Dok. Berarti, Kak, tugas yang kemarin dari Pak Lurah sudah selesai, Mbak? Belum, Mas. Nanti deh. Saya lagi di Daiman sama suami saya. Lagi di luar kota dia. Mau saya bantu, Mbak? Nggak usah, Mas. Saya kerjakan sendiri aja. Aduh, Mas Budi ini rajin banget sih jadi PNS. Memangnya kalau jadi PNS nggak boleh rajin ya, Mbak? Bukannya harus ya? Karena sadar atau tidak, PNS itu adalah tulang punggung negara ini. Juga ya, Mas. Saya izin menanggapi ya, teman-teman. Boleh, Dok. Dari tadi kan urutannya tadi kan Pak Lurah manggil Budi ya, manggil Budi terus Budi masuk, terus menurut kata Pak Lurah katanya tidak boleh terlalu memanjakan gitu ya. Menurut saya sih dari sisi Pak Lurahnya sih dia tidak kompeten ya, jadi dia tidak mau melakukan apa namanya tugasnya dengan baik gitu ya, bertentangan dengan kompeten. Masuk ke teman-teman? Masuk. Terus dari sisi Budinya mungkin dia bagusnya ke berorientasi pelayanan karena dia mau mengerti kebutuhan masyarakat ya. Memahami kebutuhan masyarakat. Jadi masyarakat maunya kan dia cepat pelayanannya, Iya. ternyata dia mengerti gitu ya. Ada yang Iya, ingin masuk. ditambahkan? Kalau dari sisi kolaboratif, Mas juga sih? Kolaboratif yang bagian Kolaboratif yang bagian tanya ke ibu-ibu tadi ya ibunya sama itu. Budi. Iya kan kolaboratif. Kan yang kolaboratif itu yang membangun kerjasama yang sinergis ya. Betul. Dia tadi masuk gak sih? Jadi dia kayak bertanya kepada si ibunya udah selesai belum gitu. Kalau belum selesai dia mencoba Iya. menawarkan bantuan gitu kan. Mau dibantuin tapi nggak mau dia. Oh iya, berarti kolaboratif masuk ya? Iya, terbuka dengan masuk. kerjasama. Masuk gak sih? Atau lebih ke harmonis yang menolong orang lain? Lebih ke menolong orang lain juga masuk deh kayaknya. Menolong orang lain. Tapi itu sih kolaboratif kayaknya. tetap masuk gak sih ya? Iya. Terus untuk berarti kan si Budi itu tadi ingin membantu ya, masuknya ke harmonis juga ya. Dari sudut pandang yang tadi ada yang ingin menanggapi nggak sudut pandang tadi yang temennya yang namanya Tika itu main HP? Iya, berarti kan dia yang kata dokter itu bukan yang tidak melaksanakan tugas dengan baik, sama kayak Pak Lurah ya. Berarti masuknya ke bertentangan dengan akuntabel ya? Iya, kompeten Bisa ya? Kompeten ya? Kompeten yang melaksanakan tugas dengan baik ya, karena dia tidak melaksanakan. Untuk solusinya bagaimana nih teman-teman? Langsung memberikan teguran. Teguran ya kepada temannya. Ya benar-benar masuk sih. Terus juga harusnya sih lebih memprioritaskan mana yang lebih penting ya. Mungkin lebih penting kan mengerjakan tugas daripada dia main HP. Gitu kan? Ada yang ingin menambahkan atau menanggapi lagi? Cukup? Apa lanjut? Lanjut aja.
Yo Mas, saya izin dulu. Mau jemput saudara saya di bandara. Pagi, Bapak. Pagi, Pada. Pagi. Pagi, Mbak Tika. Pagi, Mbak. Mas Budi. Oh iya Mbak, Pak Lurah kira-kira datang jam berapa ya? Dia ada pelatihan duluan, Mas. Balik ke kantor lagi jam berapa? Katanya sih jam 11. Tapi biasalah. Paling juga nggak akan balik lagi ke sini. Ya ampun, di kantor ini selalu kayak gini ya Mbak? Kayak gini gimana? Ya kayak gini suka seenaknya sendiri. Ya ampun, Mas. Nggak cuma di sini aja kan. Hampir semua PNS kayak gini kerjanya. Lagian kan kita juga gajinya nggak gede-gede amat. Wajar lah kalau nggak lewat. Ya udah kalau begitu Pak Adam jadi pegawai swasta saja. Kita harus ingat, kita semua berada di sini itu digaji dari pajaknya masyarakat, dari keringatnya orang-orang. Masa kita juga nggak rela sih berkeringat buat mereka? Wajar dong. Yang pasti kita harus ikhlas. Kita harus mengerti kewajiban kita di sini, tanggung jawab kita ada di sini. Enggak? Mas Budi bisa aja. Itu benar juga sih yang dibilang Mas Budi. Tapi susah juga sih, Mas. Kalau lingkungan di sekitar kita masih kayak gini semua. Iya masalahnya Mas Adam. Kita harus mulai dari diri kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi? Harus lu bilang orang baru sesuaikan diri lu. Tambah ke troli, tambah rasa ke hidupmu. Iklan dulu. Ditanggapi dulu aja sekalian nggak sih? Fitur akuntansi Apa? dari jurnal Baymakan. Ditanggapi dulu aja nggak apa-apa. Ya udah ditanggapi teman-teman. Yuk, siapa yang ingin menanggapi? Dia masuk ke Teman-temannya. berorientasi pelayanan nggak yang melakukan perbaikan tiada henti. Jadi si Pak Budinya kayak mencoba untuk ayo dong berubah dengan dimulai dari diri sendiri gitu. Masuk ke situ nggak? Masuk. Terus ada lagi? Enggak. Yang teman-temannya tadi juga ada yang nggak akuntabel sama kompeten kan, pas katanya PNS tuh emang kayak gitu kerjaannya. Iya. Berarti bertentangan ya dengan akuntabel dan kompeten ya. Kalau tadi kan Budi datang pagi, dia masuknya ke akuntabel ya. Terus menerapkan si senyum salam sapa gitu ya kepada Iya. teman-temannya. Berarti masuknya yang bagian menit ini dia ke akuntabel, harmonis, kompeten ya. Pasti dia kan terus berinovasi sambil mengingatkan teman-temannya gitu loh soal pekerjaan. Iya, masuk. Harmonis masuknya ke yang membangun lingkungan kerja yang kondusif bukan? Iya, betul. Iya. Itu dari sudut pandangnya Budi ya? Iya. Kalau itu masuk ke loyal juga nggak sih yang menjaga nama baik ASN sama ASN? Dia kan itu apa ya, nyuruh ASN tuh harus gini yang baik-baik kayak gitu. Itu termasuk nggak? Masuk kalau menurut saya masuk itu. Loyal ya? Ya, menjaga nama baik ASN. Menjaga nama baik ASN ya. Dengan cara Loyal. dia juga mengingatkan Iya, dia. kalau ASN tuh harus begini gitu. Tadi diceritain Budi. Iya, betul. Maaf tadi yang disampaikan Kak Lilis apa ya? Saya penulisannya masih belum. Tadi Kak Lilis apa Kak? Menerapkan adaptif sih Budi ya, karena ngajak teman-temannya untuk berinovasi. Oh, oke. Solusinya?
Solusinya tadi yang bertentangan kan yang temennya yang akuntabel ya, yang bertentangannya tadi, iya nggak sih? Iya. Iya. Berarti lagi-lagi ya itu sosialisasi sama memberikan contoh. Ya nggak masuk nggak teman-teman? Masuk. Iya. Dan mengingatkan ya. Iya. Oke. Kayaknya Budi juga, oh ya lanjut nggak apa-apa. Gimana Kak? Kayaknya Budi juga menerapkan ini deh, kan dia kayak dari pertama tuh baru melihat, mengamati gitu kan, terus kayak yang sekarang udah lama karena terlalu banyak keluhannya, jadi dia baru bisa menyampaikan gitu, setelah menganalisis lingkungan kerjanya gitu kan. Ya, iya, benar. Baru teguran dari dianya sendiri. Gitu. Memberikan teguran berarti ya dianya ya? Iya. Bisa nggak sih ya kalau yang disolusi itu kayak itu loh, kayak kan setiap kerja kan ada penilaian kan per bulan yang bagus siapa. Kalau yang bagus-bagus gitu dia dapat hadiah atau apa, itu bisa masuk juga nggak sih buat kita motivasi karyawan, motivasi PNS gitu, kalau dia tuh biar kerjanya baik, bagus kayak gitu. Evaluasi kinerja, diadakan evaluasi kinerja per bulan berarti ya? Iya, jadi ntar kalau yang nilainya bagus dapat hadiah apa kek gitu, maksudnya ya hadiah apa gitu. Iya. Evaluasi per bulan kayak gitu, setiap bulan dari jam kerja kayak gitu, pelayanan. Oke. Kita lanjut, aku share screen lagi yang Ya teman-teman, ada trouble ya. Tadi sampai sini ya? Iya. Sudah kelihatan semuanya? Udah. Suaranya ada nggak? Nggak ada. Iklan lagi nih. Suaranya ada, suara videonya? Ada. Yang saya masih banyak, Pak. Sama seperti tadi ya, kalau misalkan ada yang ingin memberikan tanggapan langsung saja. Pak Lurahnya ada nggak? Surat itu tanda tangannya, Mas. Buat apa, Bu? Surat keterangan tidak mampu. Ya, kok mendadak sih? Mas, suami saya kecelakaan, keadaannya sangat kritis. Tolong dibantu, Mas. Tolong ya. Makasih, Mas. Udah, Mas. Pulang aja. Kasihan Ibu. Iya, Mas. Kerjanya dilanjut besok aja. Bisa tolong saya. Minta surat keterangan Pak Lurah. Ada yang minta surat keterangan tidak mampu. Suaminya kecelakaan kemarin, katanya lagi krisis di rumah sakit. Bangun, Nak. Nak, bangun. Tolong telepon Budi ya. Udah, Mas Budi. Udah bukan saatnya lagi jadi PNS rajin begitu. Besok kan masih bisa dikerjain. Betul, Mas. Tapi masalahnya ibu itu, suaminya lagi dalam keadaan kritis di rumah sakit. Masa kita mau diam aja sih? Apa yang ada yang ingin memberikan tanggapan nggak?
Kenapa? Ada yang ingin memberikan tanggapan? Belum sih, sedikit lagi. Oh, lanjutin aja sampai akhir baru dikasih tanggapan gitu ya? Oke. Iya. Nah, Mas Budi kok balik lagi? Kata ibu saya tidak ada bedanya saya ke sana sekarang ataupun nanti jam pulang kantor. Ibu saya masih tetap biasa. Lagian di sana sudah ada dokter dan kakak saya. Saya lebih dibutuhkan di sini. Ibu itu lebih membutuhkan saya. Kayak kalau nyampe ini udah nggak ini lagi deh. Iya. Aja ya, kita berikan tanggapan. Aku mau memberikan tanggapan nih yang waktu tadi pas ada apa namanya masyarakat datang, terus reaksi yang temennya Budi itu ternyata dia tuh tidak ramah gitu ya, berarti dia bertentangan. Iya. Tidak berorientasi akuntabel ya? pelayanan. Berorientasi pelayanan apa tahu akuntabel? Kalau yang ramah lebih ke berorientasi pelayanan sih, Dok. Berorientasi pelayanan ya. Berarti dia tidak ramah, tidak menerapkan senyum salam sapa ya. Tidak kompeten juga kan, soalnya nggak melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Terus dia nggak harmonis juga nggak sih, soalnya kayak malas-malasan gitu nolong orang lain ibu gitu yang ya? itu. Tidak suka menolong benar-benar. Jadi ada beberapa poin ya. Yang pertama, yang dari sudut pandang si temennya, dia bertentangan dengan tidak kompeten ya, berarti tidak berorientasi pelayanan, tidak harmonis. Ada lagi? Tidak akuntabel juga kan tadi ya? Tidak akuntabel ya? Yang temennya. Sudah Sama nggak harmonis karena nggak harmonis juga deh, soalnya dia nggak males-malesan nolong orang itu, yang ibu itu. Iya. Kalau Pak Budinya tuh empat-empatnya berorientasi, akuntabel, kompeten, harmonis. Terus dia juga loyal juga ya Pak Budi, karena dia lebih mementingkan kepentingan pekerjaan daripada kepentingan dia sendiri untuk pulang ke rumah gitu ya. Yang ibunya sakit. Iya. Gitu, betul. Terus kompeten juga karena dia mungkin dia berusaha memberikan yang terbaik untuk pelayanannya Pak Budinya. Gitu ya. Ada yang ingin menambahkan lagi nggak Kak? Budinya juga harmonis dia, karena dia menolong maksudnya warga tuh yang memang benar-benar butuh dia gitu. Iya. Kak Lilis ada yang kayaknya masuk. Iya Kak Iva. Masuk ya. Yang kayaknya di situ tuh tidak ada kolaboratif gitu nggak sih? Poin kolaboratif. Jadi kayak dia kan memang dia tidak melaksanakan tugas dengan baik. Terus tidak dilakukannya dalam hal kerjasama gitu kan, harusnya dalam kolaboratif dia tuh terbuka dalam melakukan kerjasama dengan berbagai pihak ya, maksudnya rekan kerja gitu. Kayaknya pas di situ kan dia menerima berkas yang si teman kerja Pak Budi itu, terus diserahkan kepada Pak Budinya gitu kan, untuk dikerjakan gitu. Kayaknya terus tidak ada, masuk gak sih yang kolaboratif? Kolaboratif masuk sih. Jadi dia bekerja sama antar teman gitu ya? Iya, tapi tidak dilakukan gitu. Kolaboratifnya. Gimana Kak Lilis? Kan tadi kata Kak Iva kan si temannya itu nerapin kolaboratif, tidak nerapin kolaboratif. Sebenarnya mungkin si temannya itu tujuannya itu menerapin kolaboratif, tapi caranya yang salah. Sebenarnya kan dia mau menjalin kerjasama sama Pak Budinya nih soal pekerjaannya. Cuman caranya jadi kayak agak ngebosi gitu loh. Iya. Berarti itu proses kolaboratifnya berjalan dong, karena kan diterima oleh Pak Budi jadinya ya?
Iya, cuman mungkin perbaikannya tuh di temannya itu. Cara komunikasinya gitu ya. Oh iya iya. Jadi Kolaboratif apa bapaknya nggak mau ngerjain sih? Soalnya tadi suaranya nggak begitu kedengeran di sini. Sebenarnya itu tuh tugasnya Pak Budi deh kayaknya. Mungkin makanya si temannya itu memberikan kayak langsung ngasihin berkas ke gitu Pak ya. Budi. Padahal Iya, tahu benar. kan Pak Budi lagi ada masalah nih, dia ada di dilema mau Oh, ketemunya apa enggak gitu. Ya, Jadi betul, ditambahin dengan itu. Heeh. oh, berarti sebenarnya itu tugasnya Pak Budi. Iya. Cuma tadi yang menerima pas awal tuh si bapak yang itu ya. Mungkin dia bagian penerimaan kalau kayak pendaftaran gitu ya. Yang menerimanya bagian Oh, iya. itu mungkin Pak Budi gitu. Jadi kan mereka melakukan kolaborasi kan. Masuk bener. Ada poin kolaborasinya. Iya. Terus ada lagi sampai akhir ada lagi nggak ininya? Endingnya itu nggak sih? Jadi kan si Pak Budi itu kan endingnya kayaknya jadi Pak Lurah nggak sih? Pas dia keluar, walaupun nggak disorot nih teman-temannya, mungkin di situ tuh menggambarkan perubahan perilaku orang-orang di kantor itu. Dari senyumnya gitu loh. Kan kayak tersirat gitu loh, ada pesan itu. Ngerasa nggak sih? Iya. Ini dia melakukan perubahan. Karena si Pak Lurahnya kan jelek ya, itu kinerjanya jelek ya, jadinya si Budi yang jadi Pak Lurah. Nah ya bisa jadi. Terus dia bawa perubahan, jadi arah ke arah Jadi yang dia lebih melakukan baik. Gitu, perubahan ya. Benar-benar. Adaptif masuk nggak? Adaptif berarti ya. Adaptif ya, berarti benar masuk. Iya benar-benar. Terus juga pas di akhir itu dia kan pas datang dia memang pimpinan, cuma dia datangnya itu dengan jamnya yang tepat waktu gitu ya. Pas tadi lihat jam, terus jamnya menunjukkan tepat waktu. Berarti dia sebagai pimpinan dia tidak menyalahgunakan kepemimpinannya. Dia tetap masuknya tepat waktu gitu ya. Akuntabel ya berarti Iya. ya. Berarti masuk akuntabel ya teman-teman ya. Iya. Apa ada lagi? Berarti kayak kalau pas di akhir tuh hampir semuanya nilai berakhlak tuh udah terpenuhi nggak sih? Dari kalau lihat endingnya gitu kan, kayak dia udah lingkungan kerjanya udah kondusif, udah harmonis gitu. Ya kan? Iya benar. Betul. Masuk semua yang berakhlaknya itu. Masuk berarti. Ada yang tapi kalau misalkan tidak, kan ini tidak ada yang pas akhir, tidak ada yang bertentangan dengan nilai berakhlak ya. Jadi berarti tidak ada solusinya ya. Berarti. Paling solusinya untuk yang tadi sih Dok, yang pas yang ibu-ibu minta untuk surat itu, kan masih ada yang bertentangan tuh yang berorientasi pelayanan yang pegawainya itu yang tidak ramah, yang kayak males-malesan gitu bahasanya, terus tidak kompeten. Iya. Yang dari awal tadi ya, yang agak awal ya. Iya. Oke. Itu udah ada solusinya kan itu Kak Iva? Udah ada solusinya belum? Belum disebutin solusinya tadi. Nah, bagaimana teman-teman solusinya? Meningkatkan pelayanan. Kalau solusi sih kayaknya kalau buat solusi kayaknya mayoritas semua sama deh ya. Mungkin bagian itu benar kata Kak Lilis tadi, meningkatkan pelayanan ya? Iya, meningkatkan pelayanan gitu loh. Jadi sebenarnya tuh pimpinannya harus bikin regulasi aturan biar karyawannya tuh ningkatin pelayanan terus gitu. Terus juga masuk nggak kalau misalkan bekerja sesuai dengan SOP ya, berarti kan SOP yang tadi temannya di depan mungkin SOP-nya dia menerima berkas dari ini mungkin ya isi SOP-nya, berarti kan dia bekerja harus sesuai dengan SOP gitu. Jadi mau nggak mau orang yang datang karena SOP dia seperti itu ya harus dijalankan gitu ya. Jadi bekerja sesuai dengan SOP gitu ya. Masuk nggak teman-teman? Iya, bisa. Iya, masuk. Ya. Terus ada lagi? Kalau ini boleh nggak kayak kita membiasakan diri untuk menerapkan diri sebagai orang yang ingin dilayani gitu. Jadi kan tadi karena dia nggak ramah gitu kan, jadi kita memposisikan diri sebagai warga yang menerima pelayanan gitu. Ketika kita memberikan pelayanan, maksud nggak? Ya belibet ya bahasa aku. Oh, jadi jadi biar kita tuh tetap
berusaha untuk selalu memberikan pelayanan yang optimal gitu, walaupun dalam situasi apapun. Karena kalau misalnya kita sendiri yang menerima pelayanan dengan pelayanan yang tidak enak kan juga ke kitanya juga gimana gitu kan. Jadi memposisikan diri kita sebagai konsumen gitu ya, apa ya, sebagai masyarakat gitu ya. Iya, Kayak benar maksud Kak Iva tuh kayaknya ketika kita menempatkan diri seperti orang yang dilayani, jadi kita nggak mau kan ngecewain kita nggak mau dapat pelayanan yang nggak baik. Jadi biar pelayanan itu bagus, kita harus kasih pelayanan baik karena kita pengen dapat pelayanan yang baik gitu. Ya kan? Benar nggak Kak Iva? Iya, kayak gitu. Mungkin nanti kata-katanya kita susun lagi aja ya teman-teman ya. Yang kan yang ini yang sebetulnya sebenarnya sudah ada, cuma kan mungkin penyusunan kata-katanya yang masih agak bingung, nanti kita diskusiin lagi ya. Oke, berarti untuk apakah ada apa namanya? Masukan lain atau tanggapan lain mengenai video? Kalau udah. Ya udah, berarti kalau tidak ada, kita cukupkan sekian. Terima kasih teman-teman untuk diskusi hari ini. Mungkin nanti untuk tugas penyusunan makalahnya kita bagi lagi ya di grup. Iya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.